Saat tugas kepolisian mengayomi masyarakat menjadi misi utama, apa yang terjadi jika dua penegak hukum justru mencoreng kehormatan seragam mereka? Sebuah skandal besar meledak ketika video kencerit dua petugas polisi, lengkap dengan seragam tugas, tersebar luas di media sosial. Video itu lebih mengejutkan dibuat saat mereka dinas bekerja. Publik geram, institusi tercoreng, dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Apa yang memicu tindakan memalukan ini? Dan bagaimana akhir cerita mereka? Yuk kita bahas. Di kota kecil Monclova, Meksiko Selatan, kehidupan para penegak hukum seringkali menjadi sorotan masyarakat. Polisi, yang seharusnya menjadi panutan dan pengayom, dituntut untuk menjaga integritas di tengah tugas berat mereka. Namun, tidak semua dapat menjaga amanah besar itu. Sebuah kisah mencengangkan yang melibatkan dua petugas polisi bernama Dufelsa dan Raimundo baru-baru ini mengguncang kota ini. Awal pertemuan, Dufelsa, seorang polisi wanita muda dengan karir yang menjanjikan, pertama kali bertemu dengan Raimundo saat mereka ditempatkan dalam satu unit investigasi. Raimundo, yang lebih senior, dikenal sebagai sosok yang karismatik dan memiliki kemampuan berbicara yang memukau. Mereka dipertemukan dalam kasus kecil tentang pencurian di salah satu pasar lokal. Saat pertama kali bekerja sama, percakapan mereka dimulai dengan formalitas biasa. Dufelsa, bisakah kau memeriksa laporan saksi di sini? Aku akan melihat rekaman CCTV di toko sebelah, ujar Raimundo sambil menunjuk ke arah laporan yang tergeletak di atas meja. Tentu, Raimundo, aku akan mencatat detailnya untuk kita bahas nanti, jawab Dufelsa dengan nada profesional. Hari-hari berlalu, dan interaksi mereka yang awalnya sebatas rekan kerja mulai berubah. Setelah menyelesaikan tugas, mereka sering berbincang untuk menghilangkan penat. Dufelsa, kau terlihat lelah. Tugas ini memang kadang berat. Ya, tapi jangan khawatir. Aku selalu ada untuk membantu, kata Raimundo suatu sore ketika mereka selesai patroli. Terima kasih, Raimundo, aku menghargai itu. Terkadang, aku merasa sedikit kewalahan, jawab Dufelsa sambil tersenyum kecil. Obrolan sederhana ini menjadi awal dari hubungan yang lebih akrab. Raimundo, dengan sikapnya yang ramah, sering memberi dukungan kepada Dufelsa. Sebaliknya, Dufelsa merasa nyaman berbagi cerita dengannya. Dari sekadar rekan kerja, mereka mulai saling mencari satu sama lain di sela-sela kesibukan. Hubungan yang semakin dekat ketika suatu hari mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus penghilangan napas di sebuah kawasan terpencil. Kedekatan mereka semakin terlihat. Kasus tersebut memaksa mereka bekerja berjam-jam di lokasi kejadian perkara, TKP. Saat istirahat, Raimundo mulai membuka pembicaraan yang lebih pribadi. Dufelsa, pernahkah kau merasa bahwa pekerjaan ini membuat kita kehilangan banyak hal, waktu bersama keluarga, kehidupan pribadi, tanyanya sambil memandang ke kejauhan. Sering sekali, kadang aku merasa hidupku hanya untuk pekerjaan ini, tapi aku mencoba melihat sisi baiknya. Kita membantu orang lain, dan itu membuatku merasa berarti, jawab Dufelsa dengan tulus. Percakapan ini menjadi awal mula mereka saling berbagi sisi kehidupan pribadi. Raimundo bercerita tentang pernikahannya yang mulai retak, sementara Dufelsa mengungkapkan bahwa ia kesulitan menjalin hubungan karena pekerjaan yang menyita waktu. Kau tahu, Raimundo, aku selalu berharap menemukan seseorang yang bisa mengerti hidupku sebagai polisi, tapi sepertinya itu sulit, katanya sambil tertawa kecil. Mungkin, orang itu ada di dekatmu tanpa kau sadari, jawab Raimundo dengan nada menggoda. Dufelsa hanya tersenyum, tetapi percakapan itu meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Awal dari skandal,
Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Meskipun mereka berusaha menyembunyikannya, beberapa rekan kerja mulai curiga dengan kedekatan mereka. Duvelsa dan Raimundo sering terlihat mengobrol di tempat yang sepi atau pulang bersama setelah dinas malam. Puncaknya terjadi ketika mereka ditugaskan menyelidiki kasus besar di sebuah lokasi terpencil. TKP tersebut adalah sebuah rumah kosong yang menjadi saksi kejahatan yang memilukan. Karena situasi yang mendesak, mereka harus bekerja hingga larut malam. Di tengah malam, ketika suasana semakin sunyi, Raimundo mendekati Duvelsa yang sedang mencatat hasil investigasi. "Duvelsa, kau terlihat sangat cantik malam ini. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan ini, tapi aku merasa ada sesuatu di antara kita," kata Raimundo dengan suara lembut. Duvelsa terkejut dan mencoba menyangkal perasaannya sendiri. "Raimundo, kita tidak boleh seperti ini. Kita punya tanggung jawab besar, dan hubungan seperti ini hanya akan membawa masalah," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, Raimundo tidak menyerah. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Setiap kali bersamamu, aku merasa hidupku lebih berarti," ujarnya sambil menatap Duvelsa dengan penuh harap. Pada akhirnya, godaan itu terlalu kuat untuk dilawan. Mereka menyerah pada perasaan mereka dan mulai menjalani hubungan berkencerit secara diam-diam. Aksi yang menjadi viral, hari itu, mereka kembali ditugaskan ke TKP yang sama untuk melanjutkan investigasi. Ketika suasana sedang sepi, Raimundo mengajak Duvelsa berbicara di kamar mandi rumah tersebut. "Tidak ada orang di sekitar. Kita bisa berbicara dengan tenang di sini," kata Raimundo sambil membuka pintu kamar mandi. Awalnya, Duvelsa ragu, tetapi ia mengikuti Raimundo. Percakapan mereka yang dimulai dengan serius berubah menjadi momen yang lebih mendalam. Di saat mereka berkencerit, mereka tidak menyadari bahwa salah satu ponsel Raimundo yang terjatuh tanpa sengaja merekam semua yang terjadi di dalam kamar mandi tersebut. Video itu kemudian ditemukan oleh seseorang yang tidak dikenal dan diunggah ke media sosial. Dalam waktu singkat, video itu menjadi viral dengan lebih dari 250.000 kali tayangan. Publik marah, terutama karena mereka masih mengenakan seragam kepolisian saat melakukan perbuatan tersebut. Simbol kepolisian yang jelas terlihat dalam video semakin memperparah situasi. Dampak dan penyelesaian kasus ini segera sampai ke telinga atasan mereka. Kepala Keamanan Kota Monclova, Kolonel Vitorino Resendiz, memerintahkan investigasi mendalam. Raimundo dan Duvelsa dipanggil untuk memberikan klarifikasi. "Apa yang kalian lakukan tidak hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada kami," kata Kolonel Resendiz dengan nada tegas saat pertemuan dengan mereka. Raimundo dan Duvelsa hanya bisa menundukkan kepala, menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Setelah penyelidikan selesai, keduanya diberhentikan dari tugas dengan tidak hormat. Kasus ini menjadi pembelajaran pahit bagi seluruh jajaran kepolisian Monclova. Kepercayaan masyarakat yang hilang akibat skandal ini memakan waktu lama untuk dipulihkan. Lagi-lagi sebuah kesempatan dalam kesempitan menjadi peluang. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komen di bawahnya. Sebagai penutup, kisah ini adalah pengingat akan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Tindakan kecil yang melanggar etika dapat memiliki dampak besar, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi institusi yang mereka wakili. Kepercayaan adalah aset berharga yang harus dijaga, terutama oleh mereka yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat.